Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunda Andi Nuraya Sultan, praktisi pola makan alkali dan MBA, dan juga praktisi naturopati, herbal, dan juga ilmu-ilmu yang berdasarkan pola makan yang bersumber dari Alkitab dan Al-Quran. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena memang ya perjalanan saya yang begitu panjang selama 18 tahun mempelajari tentang ilmu-ilmu pola makan, ilmu-ilmu berbagai macam herbal, berbagai macam suplemen. Ternyata terakhir saya mempelajari di dalam Al-Quran sudah disebutkan, hendaklah manusia memperhatikan makanannya dari berbagai macam dosa ibadah. Di dalam Al-Quran disebutkan fal yanzurunal insana ila ta'ami, dan seterusnya, hendaklah manusia memperhatikan makannya berbagai macam buah sayuran, biji-bijian, dan berbagai macam, dan bahkan ditambahkan rumput untuk hewan. Dan tidak berubah pola makannya hari ini adalah hanya hewan. Hanya mungkin tidak ada yang sembelit, tidak ada yang kanker, dan juga mungkin tidak ada yang prostat ya, atau kista. Nah, saya akan, sebelum saya terlalu jauh menjelaskan tentang darah, tentu saya akan menjelaskan apa sih perbedaan cek darah yang sering digunakan di prodi atau di rumah sakit. Perbedaannya kita sebut misalnya cek darah secara hematologi. Hema artinya darah, hematologi berbicara dengan angka-angka, sekian kolesterolnya, berapa kolesterolnya, berapa gulanya, berapa tensinya. Itu berbicara dengan kuantitas atau cek darah secara hematologi. Ini umum digunakan dan itu bagus. Sedangkan di sini kita berbicara dengan kualitas darah, atau disebut cek darah secara live blood analysis, analisa darah secara hidup, atau hemaview. Hema artinya darah yang akan diambil nanti langsung di jari manis ya, mau kiri atau kanan, karena ini langsung kita pemberi darah. Nah, jadi saya akan ulangi, cek darah secara hematologi berbicara dengan angka-angka atau kuantitas, sedangkan cek darah secara hemaview berbicara dengan kualitas darah. Kita lihat kualitas darah yang sehat. Kita lihat di sini, ini adalah cek darah basah ya, darah basah yang berbicara dengan bagaimana kinerja jantung kita, sel darah merah ini kita lihat terurai satu persatu, tidak ada yang lengket. Dan ini adalah contoh darah kering, fungsi ginjal yang sangat bagus, dan ini adalah antioksidan yang sangat bagus. Ini adalah contoh darah di saat kita lahir. Tidak semudah saya bisa percaya saat saya diberitahukan kepada guru saya waktu awal mula menjelaskan ini. Saya mengambil darah anak-anak cucu saya, waktu itu punya cucu sekitar 18 tahun lalu, cucu kakak saya ambil 10 bulan. Akhirnya cucu kakak saya yang 5 bulan, ada 3 bulan. Masya Allah, memang ini adalah darah asli kita. Inilah kualitas darah yang sehat secara hemaview. Jadi live blood analysis ya, Care Hemaview Bravo Research ya, USA. Jadi kelihatan sederhana, saya berada di Savon Klinik Makassar, dan nanti akan saya berada di Keling Tower lantai 6 Jakarta. Semuanya berawal, selalu saya jelaskan contoh darah. Ini contoh darah yang Nah, kalau sel darah seperti ini terurai penuh dengan oksigen, disinilah jantung enak kerjanya. Artinya nyaman bekerja, karena sangat happy, karena sel darah merah ini penuh dengan oksigen. Tugas daripada jantung diberikan, tugas utamanya adalah memompa darah selama hidup kita untuk mendistribusikan ke berbagai macam, ke ginjal, ke otak. Ini tugas daripada jantung. Ini yang mengangkut. Jadi sel darah merah itu atau eritrosit ini adalah transportasi ke seluruh organ sel apa yang kita makan dan minum. Ya, jadi kerjasamanya sangat erat antara sel darah merah dengan jantung. Nah, ini contoh darah yang sehat. Lama-kelamaan akibat ketidaktahuan kita, ya mungkin saya akan berbicara tadi, ini adalah pH darah juga yang bersifat alkali. Jadi Allah ciptakan darah kita itu bersifat basah. Berapa pH-nya? Kenapa pH darah ini? Tanah punya pH, air punya pH. Darah ini
7,36 atau kita bulatkan 7,4, berarti di atas 7. pH itu mulai dari 1 sampai 14 ya. Jadi 6, 5, 4, 3 ya. Kalau air minum ya, kita berbicara air minum atau misalnya buah atau misalnya makanan-makanan, seharusnya jangan kita terlalu banyak. Kita harus mengkonsumsi air yang alkali. Tapi anak-anak yang tubuhnya misalnya basah tidak perlu memberikan air minum. Jangan karena alkali, air minum biasa aja karena dia masih tetap minum ASI karena darahnya memang bersifat basah. Nah, kalau seperti ini 7,36 atau 7,4 ya. Jadi kita kembali tadi 1 sampai 14 pH ini. 6 ke bawah itu adalah pH yang bersifat asam atau asid. Disinilah lahan berbagai macam penyakit. Kalau darah kita bersifat asam, 7 adalah posisi normal. Kalau air itu pH-nya misalnya kita bisa lihat misalnya seperti ini ya, di chart ini misalnya ada warna orange, warna kuning, warna hijau muda, ini semuanya pH-nya pH rendah. Di sini dikatakan ini sickness ya. Penyakit-penyakit akan berada di posisi pH darah seperti ini ya. Dengan kalau air misalnya ada warnanya kuning orange, kuning, hijau adalah normal, hijau tua adalah normal yaitu 7. Oke, tapi seharusnya kita mencari sama dengan pH darah kita awal lahir 7,36 biru ya, biru muda, biru tua sampai ke ungu itu 9,5. Jangan juga terlalu basah, ungu tua atau sampai hitam karena itu posisi pH-nya 10 sampai misalnya 11 itu tidak harus kita konsumsi seperti ini. Terlalu alkali tubuh kita juga akan menghancurkan kalsium yang ada di dalam tubuh. Jadi kita pilih di posisi 7,36 atau misalnya 8 karena kenapa? Darah kita sudah bersifat asam. Bagaimana sih darah yang bersifat asam? Mari kita melihat kembali di sini. Nah, ini contoh darah yang bersifat sudah mulai asam. Kinerja jantung sangat-sangat berat kalau sudah darah kental. Apa yang dilakukan di rumah sakit atau di prodia, yaitu diberikan pengencer darah. Saya rasa kalau darah kita misalnya kental, artinya kental berarti asam. Apa yang kita nyat? Kalau kita kasih aja ini, Neslife ini. Ya, dalam 10 menit minum air dari Neslife, dia akan terurai seperti di darah-darah ini. Ya, pernah kita melihat mungkin ada seorang dokter juga imunologi dari Amerika 12 menit ya. Saya pernah mengetes 15 menit. Saya ambil langsung terurai seperti ini. Jadi jawabannya mungkin tidak perlu kita terlalu banyak pengencer darah. Yang mengencerkan darah kita adalah posisi pH darah yang asam, kasih air yang bersifat alkali, apalagi kandungan kalsium ada di Neslife yang dia akan mengurai dalam hanya waktu 10 menit ya. Nah, sama dengan pH-nya air zam-zam, ada orang sakit semua lututnya kok tanah suci kok bisa jalan. pH air zam-zam itu 9,58 sampai 9,5 secara pH, tetapi kan air sama-sama adalah air berkah juga ya. Nah, ini contoh darah yang kental. Nah, kalau seperti ini minumkan air. Tapi kalau misalnya ada plak kolesterol di dalam darah, awalnya putih lama-lama ada coklat, dia akan mengganggu kinerja jantung. Jantung ini kita mau tidur, kita mau istirahat, kerjanya memompa ya. Ini yang mengangkat. Tapi kalau begini bagaimana caranya? Diangkat, ada plak putih, ada plak kolesterol yang bisa menyumbat ke pembuluh darah. Selesaikan dengan pasdu, selesaikan dengan bekam, tidak. Ya, karena terkadang di angka hematologi dia itu normal karena sudah berada di dalam pembuluh darah. Apa yang dilakukan di ring 1, di ring 2, 3, masih mending kalau bisa di ring. Disebut ya, ini darah seperti ini disebut the silent killer karena sudah berada di dalam pembuluh darah kita. Banyak mungkin kita melihat ya, ada orang misalnya tiba-tiba olahraga atau tidur tidak bangun lagi, darahnya hitam. Tidak ada ilmu medik itu hitam, yang ada adalah plak kolesterol dalam darah. Makanya saya minta dengan hormat kalau kita orang-orang kita peduli, orang di Makassar ajak datang ke klinik Safon. Satu-satunya yang bisa mengecek darah dan saya akan memantau langsung analis darah ada di Safon. Saya sudah berbagi info yang luar biasa. Tapi walaupun saya di Jakarta, insya Allah akan saya kembalikan nanti darahnya apapun masalahnya. Nah, kita tidak akan saya bersihkan dengan cara apa? Dengan perbaikan pola makan tentunya ya. Dan kembali tadi ke Al-Quran atau Alkitab. Nah, yang hitam ini bisa dibersihkan dalam 21 hari. Saya rasa tidak bijak langsung pakai pesantren karena kalau ada yang alami, kenapa harus ada kimia atau misalnya yang tidak dikenal oleh tubuh kita dimasukkan ke dalam jantung kita. Saya sudah melihat orang yang pernah di bypass masih tetap ada plak ini berada di pembuluh darah.
Tetapi banyak orang yang mau di bypass, tapi alhamdulillah kok tidak jadi, karena saya bersihkan. Setelah itu berikan suplemen atau nutrisi, dia akan mengangkut karena sudah bersih. Nah, ya sudah bersih, dan ini adalah sel darah yang bergerigi. Saya biasanya hanya menyarankan tidur aja, karena bergerigi ini nanti jangan sampai terjadi cirrhosis seperti orang hamil, laki-laki atau perempuan. Padahal itu hanya kita kecapaian, atau tidurnya jam 11 sebaiknya tidur sampai jam 2 atau jam 3 kita bangun. Karena di antara jam 1 itu liver kita taulat, kita butuh kolesterol. Kolesterol ini dihasilkan oleh tubuh kita, ya, di saat kita tidur pulas. Allah tahu kita butuh kolesterol, makanya kalau angka-angka 300 tidak ada masalah. Kalau dalam, yang penting plaknya ini jangan sampai ada plak. Karena itu kolesterol diperlukan untuk kalsium, untuk stamina, untuk seksualitas, untuk awet muda. Itu tugas daripada kolesterol. Jangan selalu menyalahkan kolesterol. Yang tidak bagus adalah itu kolesterol bagus, HDL itu terjadi di saat kita tidur. LDL ini yang tidak bagus. Nah, Allah berikan kolesterol, tapi terkadang kita tidak menggunakan. Ya, kita tidak menggunakan, tidak bertani, tidak berjemur, tidak olahraga, pencet-pencet saja sana sini suruh. Akhirnya tidak ada olahraga, akhirnya terjadi plak, ini akan terjadi pembuluh darah. Untuk darah basah ini kita pindah ke darah kering. Ini darah kering baru di sini gejala kista atau prostat sudah ada. Sebelum prostat, sebelum kista, semuanya bisa terbaca melalui mikroskop khusus ini yang dari Jerman, yang dibuat oleh teknologinya dari Jerman, Profesor Gunther Anderle, ya. Jadi khusus dan ada kameranya mengantarkan ke televisi, langsung semua darah-darah ini bisa dilihat, dibaca, dan nanti akan saya berikan solusi. Ini adalah misalnya kista, ini adalah misalnya contoh yang bisa mengarah ke kanker usus. Tentu kita harus bertanya, contoh darah yang bagus yang mana nih Bunda? Nah ini yang bagus ya, kan tadi sudah kita ini contoh darah yang sehat ya. Nah, ini ginjal yang bermasalah, ini ada misalnya, kok harus langsung ada garis putih-putih. Saya langsung tes misalnya tangannya, kalau bergetar berarti itu ada gejala tiroid sebelum jadi tiroid. Nah, kalau fungsi ginjalnya tidak bagus seperti ini ginjal yang sudah bermasalah. Orang ini dulu hanya minumnya teh kotak ya, tidak bisa minum air putih, atau makanan 4P, pengawet, pewarna ya, pemanis, perasa, berbagai macam ya, apalagi gluten, fungsi ginjal kita. Terus kita makan juga cepat-cepat tidak dikunyah, ginjal kita tidak punya gigi, harus kita mengunyah dengan baik. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengunyah makanan sampai keluar enzimnya. Di dalam buku yang pernah ditulis seorang dokter ya, pola makan Rasulullah 33 kali mengunyah. Kita mengunyah sampai keluar enzimnya karena tubuh kita ini butuh enzimnya. Dan cara minum jangan langsung minum dulu sebelum makan, setengah jam setelah makan baru minum biar enzimnya tetap terpakai. Nah ini contoh darah yang sangat asam, radikal bebas terbuka ya. Ini kita lihat seperti Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi penuh dengan, harusnya begini. Inilah gampang sekali kita sakit ya. Gampang sekali kita sakit kalau orang COVID seperti ini. Kenapa waktu COVID masih tetap saya cek darahnya orang? Darah saya begini, saya lihat tubuh saya basah, darah saya basah. Dia kan tidak akan pernah. Tetapi kalau darah saya juga begini, saya mengambil darahnya, pasti saya juga terinfeksi COVID. Saya biasa di sekitar saya semuanya kena virus. Kenapa Bunda enggak? Saya membuat tubuh saya tetap full of antioksidan. Bagaimana saya bisa melihat? Saya mengintip, darah saya seperti anak-anak kecil. Jadi insya Allah apapun kondisi darahnya di sini, Bapak dan Ibu setelah analis darah mengambil, baik di Jakarta maupun di Makassar, insya Allah dalam 21 hari ya akan saya kembalikan darahnya seperti ini. Kita baca baik-baik, inilah adalah bukan darah orang tapi darah Bunda Laila ya, Bunda Laila. Semuanya sekitar 17 tahun yang lalu akibat ketidaktahuan saya. Apa yang terjadi? Kista 17 cm dan 11 cm dalam dan luar kandungan. Usus bermasalah, BAB-nya tidak pernah bisa. Kenapa? Cemilan saya adalah semuanya gluten. Mie instan 2 kali, teh kotak 4 ya. Gak bisa minum air putih. Inilah darah semuanya bermasalah. Jadi kalau ada bapak dan ibu yang datang ke klinik, ada darahnya bermasalah, jangan khawatir. Ya, saya punya pengalaman pribadi sendiri. Saya meninggalkan makanan-makanan yang penuh dengan gluten seperti ini. Ya, kita melihat di sini, ini adalah pelakunya, pelaku utamanya nih. Nih, pelaku utama membuat tubuh kita asam ya, ini. Ya, kalau kita sudah tunjukkan pelakunya, Anda sudah kista, Anda sudah kanker, masih mau makan ini. Kapan sembuhnya? Apa yang lakukan banyak medis yang bukan dokter pola makan, hanya diberikan obat di kemo sampai habis soalnya, bahkan sampai mati. Apa yang terjadi tidak akan pernah. Tapi apa yang saya lakukan, saya kembalikan apa maunya Allah di dalam Al-Quran, bersifat basah. Untuk sementara mungkin saya bantu dengan klorofil,
dengan berbagai macam gang-gang air tawar yang bisa menutup kesantu. Kita di Kelin ada luar biasa Pignon, ada deslaid yang terbukti, ada vanadiumnya luar biasa. Vanadium ini diciptakan karena tidak bisa lagi diredam, ya. Kalau bisa bandel misalnya makan-makan ini, ya mungkin masih aman ya, karena kita ada deslaid yang mengandung vanadium, yaitu remover, cold remover 4P. Tetapi saya tidak menyarankan terlalu banyak makan. Bagi kita kembali apa maunya Allah yang dalam Al-Quran, yaitu bumbu sayuran semuanya ada. Di sini ada gambar klorofil, ada ensel, ada gamat, berbagai macam. Nanti akan larinya ke situ, dan tetap kita perhatikan yang namanya buah sayuran. Tentu kita harus bijak, buah sayuran mana. Banyak sayuran hari ini bersifat basa 10 pH-nya sampai misalnya 13, tetapi hasil rekayasa GMO, no. Jangan sesuatu itu, karena 10% kanker meningkat akibat buah-buah yang hasil rekayasa biasa dari kita atau disebut GMO. Hanya mungkin itu yang akan saya sampaikan. Silakan, akan diambil darahnya ya dari analis darah baik yang ada di Jakarta atau saya mungkin sendiri, dan akan kita baca, dan insya Allah akan kita balikkan, dan sangat-sangat murah, sangat-sangat terjangkau ya. Dengan biaya yang sangat terjangkau, dan insya Allah percuma kita cek darah kalau tidak ada subsidi. Perjalanan saya selama 17 tahun dan melalang buana berbagai macam pelajaran-pelajaran tentang dan berbagai macam seminar ilmu naturopati. Saya pernah jadi analis darah seorang pakar ilmu naturopati yang cukup terkenal karena beliau adalah kanker otak selama 30 tahun, dan banyak sekali menyembuhkan orang-orang kanker, sehingga ilmu itu mengalir begitu saja. Tetapi saya bekali diri saya dengan ilmu dengan darah yang melalui mikroskop LDA ya, yang sangat luar biasa, sangat sederhana. Kami pelajari selama 7 tahun dan bisa berbagi dan bisa melakukan sendiri. Oke, hanya itu mungkin saya bisa sampaikan. Silahkan datang ke Klinik Sampok Makassar. Kalau di Jakarta, datang ke Klinik Tower lantai 6. Bertemu dengan saya di samping Rumah Sakit Medista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.